Assalamualaikum sana, kembali lagi di Raun Sabali YouTube channel. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kembali lagi di lanjutan Raun Sabali keliling Sumbar 360 ya sana. Nah, di titik ini saya sudah sampai di kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Sesampainya di sana, saya berhenti sebentar untuk sholat dan makan. Tidak berlama-lama, setelah selesai beristirahat, saya langsung melanjutkan perjalanan menuju ke arah Kabupaten Kerinci, Jambi. Nanti kita akan melewati kebun teh tertinggi di Indonesia dan nomor 2 di dunia, yaitu kebun teh Kayu Aro. Dan gunung berapi tertinggi di Sumatera, yaitu Gunung Kerinci. Kota Sungai Penuh adalah hasil dari pemekaran Kabupaten Kerinci. Jadi sebelumnya kota ini termasuk ke dalam Kabupaten Kerinci dan sekarang sudah tidak lagi. Berikutnya kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Padang, Sumatera Barat. Nanti kita akan melintasi Kerinci, Sangir, Morolabu, Alan Panjang, dan terakhir sampai di Kota Padang.
Setelah melintasi kota Sungai Penuh, saya memasuki salah satu kota di Kabupaten Kerinci, yaitu Siulak. Nah, di Kerinci inilah terdapat kebun teh kayu aro dan Gunung Kerinci, yang adalah gunung tertinggi di Pulau Sumatera. Dan karena mic kamera saya yang tiba-tiba saja rusak, membuat saya hanya dapat merekam di sisa perjalanan ini dan tanpa suara. Ini sekarang saya sudah di kebun teh kayu aro ya, Kerinci. Adalah Gunung Kerinci. Ini saya mungkin berikutnya hanya merekam aja ya, karena tiba-tiba aja mic-nya rusak, nggak tahu kenapa. Nah, jadi untuk kelanjutan videonya mungkin hanya video aja ya. Nah, mari kita langsung aja mulai perjalanan kita.
Sesampainya di kebun teh kayu aro, saya beberapa kali berhenti untuk mengambil beberapa foto. Suhu udara di sini terasa cukup dingin. Sekitar jam 5 sore, saya sampai di perbatasan Provinsi Sumbar dan Jambi. Di sini saya baru dapat merekam karena sebelumnya diterpa hujannya lumayan lebat. Sekarang perbatasan apa? Perbatasan provinsi atau perbatasan kabupaten. Ini saya nggak bisa merekam karena hujan ya, ini masih di mantel. Jadi kalau udah sampai tempat yang kalau hujannya reda, nanti kita lanjut merekam. Saya langsung melanjutkan perjalanan menuju Padang Aro Sangir, melewati jalan letterway yang mulus dan berliku. Jalan ini baru saja beberapa waktu selesai dikerjakan. Menjelang maghrib atau sekitar jam setengah 6 sore, saya sampai di Padang Aro Sangir. Di sini saya tidak berhenti karena takut terlalu malam nanti di jalan lintas Moro Labuh Alan Panjang yang terkenal cukup sepi pada malam hari.
Saya langsung gas menuju ke arah Morolabu tanpa istirahat dulu. Di jalan menjelang ke Morolabu ini, saya kembali diterpa hujan, tapi tidak terlalu deras. Alhasil, saya harus kembali menggunakan mantel yang sudah cukup basah terkena hujan sebelumnya. Alhamdulillah, pas azan maghrib berkumandang, saya sampai di Morolabu dan melalui kawasan 1000 rumah gadang dan menara songket. Sayang, hari sudah cukup gelap, jadi tidak terlalu kelihatan. Di kota Morolabu ini, saya juga tidak berhenti. Saya langsung melanjutkan perjalanan menuju Alahan Panjang. Dan di sini saya terakhir bisa merekam karena suasana sudah terlalu gelap. Mengingat keterbatasan kamera saya pada saat gelap, dan stok memori dan baterai saya juga sudah habis. Sekitar jam 9 malam, saya sampai di Alahan Panjang. Di sini saya berhenti, beristirahat, makan dan sholat di rest area Masjid Umi di Alahan Panjang ini. Dan kemudian langsung melanjutkan perjalanan ke arah Kota Padang. Lumayan sepi ya malam ini ya. Dan akhirnya jam setengah 11 malam, saya sampai di Kota Padang dengan selamat, tanpa kekurangan satu apapun. Saya akhirnya udah sampai di Padang. Sungguh perjalanan yang sangat menguras energi, lahir dan batin. Tapi alhamdulillah dapat saya lewati dengan lancar. Sampai berjumpa lagi di perjalanan saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.